Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yurika Nurtami dengan NPM 22106311102008. Dalam konteks ajaran Islam, hadis mengenai kepemimpinan perempuan sering disebut dan didiskusikan sebagai salah satu isu yang menghambat perempuan di masyarakat. Salah satu hadis yang sering disebut adalah Haddatsana Utsman ibnul Haitsam haddatsana Aufun 'anil Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'anillahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'dama kittu an al-haqqa bi ashabil jamal fa'uqatilu ma'hum qala lamma balagha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrahum ra'ah, yang artinya dari Utsman bin Haitsam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka atau Ashabul Jamal dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau menjawab, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmizi, Musnad At-Tabarani, juga Sunan An-Nasai. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haitsam yang bersambung sampai sahabat Abu Bakrah yang bernama asli Nafi bin Al-Harith. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Musanna. Untuk redaksi matan hadis seperti di atas, mayoritas merujuk pada Abu Bakrah. Secara status hadisnya sendiri, para ulama menyepakati bahwa ia berkualitas sahih. Sebabul wurud atau sebab dituturkannya hadis tersebut oleh Abu Bakrah adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Posisi politik Abu Bakrah sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas. Pada pensyarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Al-Kisah, negeri Kisra, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh. Buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya, pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan. Dan singkat cerita, diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra. Sayangnya, anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Banyak diskusi tentang sebabnya, ada yang menyebut inkompetensi, ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan ini adalah akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi, maka ia kualat dengan terjadinya intrik di dalam istana, serta terpaksa anak perempuannya yang menjadi raja, dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Mengenai diskusinya dalam syariat, Syekh Muhammad Al-Aini dalam Umdatul Qari Syarh Sahih Al-Bukhari mengutip pendapat jumhur ulama tentang istinbat hadis tersebut. Perempuan tidak dapat menjadi sebagai qadi atau hakim. Meski ada pendapat minor di kalangan mazhab Malikiyah yang memperbolehkannya, komentar serupa juga dapat ditemukan dalam Syarh Sahih Al-Bukhari lainnya. Mengapa jumhur ulama berpendapat demikian? Salah satu argumen disajikan oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir tentang hadis tersebut, disebutkan bahwa suatu kaum atau golongan tidak akan sejahtera jika dipimpin perempuan karena lemahnya pemikiran perempuan. Selain itu, berdasarkan keterangan Al-Munawi, perempuan adalah aurat.
merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin karena pemimpin perlu banyak tampak di masyarakat. Dalam Sulubus Salam Syar Bulugul Maram karya Imam Al-Syan'ani disertakan juga komentar bahwa perempuan telah ditetapkan syariat untuk menjadi pemimpin di rumahnya. Hal ini meniscayakan bahwa urusan domestik rumah tanggaan adalah tanggung jawab perempuan, dan di sanalah ia dapat memimpin. Sebagai jalan tengah, ditawarkan pemahaman bahwa kepemimpinan perempuan dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi, maupun pemerintahan. Tidak ada pembedaan baik pria maupun wanita. Kelayakan menjadi pemimpin bukan sebuah jenis kelamin, namun kompetensi dan kecakapan mereka. Namun dalam kasus perwalian, imam sholat, juga keluarga, perempuan tidak dapat memimpin karena ia adalah sesuatu yang telah ditetapkan syariat.